Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula yang memberikan taufik kita untuk kembali berjumpa secara daring, dan insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masail Al-Iqtiqadiyah. Baik, saya akan share screen dulu. Nah, pada pertemuan yang lalu, ya sebentar, ini saya pindahkan ke sini. Oke, iya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait cabang keimanan ya, cabang keimanan. Bahkan yang paling dianggap sepele adalah masalah menyingkirkan gangguan di jalan. Yang mana ternyata itu bagian dari bukti adanya keimanan seseorang. Nah, yang kita sudah bahas sebelumnya tentang hadis kisah wanita Bani Israel, Imra'atuz Zaniyah, ya, wanita pezina yang dia melihat di tengah padang pasir atau semisalnya melihat ada anjing yang kehausan, lalu dia menolongnya. Nah, ini juga bukti apa? Bukti ada keimanan, ya. Karena nanti kita akan bahas habis ini, kita akan bahas setelahnya eh, beberapa syarat ya keimanan gitu ya. Di antaranya ikhlas itu menafikan kesyirikan. Nah, ketika wanita Bani Israil ini dia mengambil air tersebut, itu kalau bisa dipastikan ya dia menafikan kesyirikan, dalam artinya dia tidak dalam rangka mencari ridho manusia. Nah, itu. Nah, oke. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya yaitu Ma'arkanul Islam. Saya persilahkan teman-teman yang mau menjadi relawan untuk membaca. Ada. Silakan rasain dulu yang mau baca, atau saya tunjuk secara acak aja ya. Bapak Anwar Adam. Assalamualaikum Pak Anwar. Oke, tidak merespon. Bapak Adi Cahyo. Bapak Adi Cahyo. Assalamualaikum Pak Adi Cahyo. Waalaikumsalam. Apa ya? Siapa ya? Baca apa ya? Ya, eh, ya Bismillah. Oke. Gimana? Arkanul Islam dalilu ala ma taqul. Oke, Apa terjemahkan. itu apa itu rukun Islam dan apa dalil dari eh, apa yang kau katakan sebutkan. Arkanul Islam mi khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Awalan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abaduhu wa rasuluhu. Syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Eh, Tani, yang nomor dua, iqamus sholati, eh, menegakkan sholat. Talif, nomor tiga, ita zakati, menunaikan zakat. Eh, Arba, Robi, saumu Ramadan, eh, puasa di bulan Ramadan. Al-Khamis, Hajjul Baiti, berhaji ke Baitullah. Ad-dalilu ala dzalika haditsu Jibril haitsu innahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil islami faqala. uh, Dalil atas hal tersebut adalah hadis dari Jibril tatkala dia uh, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus salati wa ita'us zakati wa hajjul baiti wa saumu ramadana. Dia berkata, Jibril, Rasulullah SAW berkata, bersabda, syahadat bahwasana tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya dan hambanya dan utusannya, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Dan wahadithu Ibnu Umar. Wa hadithu Ibni Umar, dan hadis dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti. Dan hadis dari Ibnu Umar, uh, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz, Pak Adi Cahyo ya. Jazakumullah khairan Pak Adi Cahyo. Ya, bagus sekali ya. Baik, eh arkan Islam ya. Apa saja rukun Islam ya? Arkan itu jamak dari rukun ya. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Bahwasanya eh ya cara cara menerjemahkan la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya, tidak seperti bagaimana kaum muslimin yang awam menerjemahkan. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini kurang tepat ya, karena pada kenyataannya wakilnya banyak Tuhan di dunia ini ya, walaupun ya, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah semut, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah eh, jimat dan semacamnya. Maka secara realita ya, sesuatu yang disembah itu banyak. Ya, itu namanya Tuhan ya. Sesuatu yang disembah itu banyak, realitanya banyak banget. Nah, sehingga kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu menyalahi wakil, menyalahi realita di lapangan. Karena realitanya orang itu punya macam-macam Tuhan gitu kan. Nah, makanya terjemahan yang benar adalah ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Nah, kalau Tuhan yang hak cuma satu, Allah Jalla fi'ala. Ya, itu. Kemudian
rukun kedua adalah iqamus shalah ya. Kita akan bahas nanti ya. Apakah iqamus shalah ini hanya sekedar mengerjakan sholat atau kita betul-betul mendirikan sholat? Itu ada bedanya ya. Karena kalau hanya mengerjakan sholat, kita bisa aja mengatakan lil adai shalah atau beda. Ya, beda antara ada shalah dan iqamus shalah. Ya, itu beda. Nanti kita bahas insya Allah. Kemudian kita akan masuk juga pada pembahasannya kita zakat ya, tentang fikih zakat. Jadi ini satu persatu dari rukun Islam ini ada syarahnya yang cukup mendalam insya Allah Ta'ala ya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian saum Ramadan ya, puasa Ramadan yang alhamdulillah kita sudah melewatinya. Lalu kemudian hajjul baiti ya, eh, ya melaksanakan ibadah haji. Nah, dalilnya adalah hadis Jibril ya. Saya mau kasih konteks dulu teman-teman terkait hadis Jibril ini. Ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang mana malaikat Jibril itu ya menjelma menjadi bentuk manusia dalam rangka mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Jadi Jibril itu datang ya dalam tujuan untuk mengajarkan rukun Islam kepada para sahabat. Dan hadis panjang ya, gak cuma rukun Islam aja, termasuk juga rukun iman ya, itu juga dibahas. Nah, maka Jibril menjelma menjadi manusia. Nah, membahas tentang menjelma ini, sebetulnya selain malaikat, ada lagi nih yang bisa menjelma. Ada yang tahu nggak? Makhluk Allah yang bisa menjelma juga. Ada yang tahu nggak? Jin, Sir. Betul, jin ya. Dan ini bagian, dan ini adalah akidah harus sunnah ya. Kita meyakini dua makhluk ini sama-sama bisa menjelma ya. Dan banyak banget hadis yang menceritakan bagaimana jin juga menjelma ya. Salah satunya ketika uh, iblis laknatullah alaih menjelma menjadi sosok pria tua yang nimbrung di halakoh suronya Abu Lahab ya, Abu Sufyan ketika masih kafir ya, yang mana waktu itu iblis ini menjelma lalu memberikan pandangan-pandangan. Nah, ini gimana kalau kita usir, gimana kalau kita bunuh dan seterusnya. Nah, intinya iblis waktu itu menyetujui yang pendapatnya Abu Lahab kalau saya nggak salah atau Abu Sufyan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, as-syahid As-syahid, jin pun juga bisa menjelma. Sebagaimana malaikat juga bisa menjelma. Dan ketika jin itu menjelma, teman-teman, ya kita jangan takut. Ya, kita jangan takut. Kenapa? Ketika jin itu menjelma menjadi manusia, maka berlaku hukum fisik manusia ke dia. Alias, kalau teman-teman melihat, ya, Alhamdulillah, misalnya ada sosok yang mengerikan gitu ya, tiba-tiba muncul aja. Maka kalau teman-teman pukul dia, jatuh insya Allah. Kalau teman-teman ya tebas kepalanya, ya mati juga izinnya. Karena dia sudah berubah fisik. Nah, jadi eh, malah malah sebenarnya kalau jin itu menjelma jadi manusia, dia masuk pada kondisi paling lemah sebetulnya. Ya, itu. Makanya ada hadis tentang Umar, ya, Salah Umar atau Khalid bin Walid yang membunuh salah satu sesembahan ya Al-Uzza kalau saya nggak salah itu hadisnya iya Uzza yang ditebas oleh Khalid bin Walid. Bayangkan sesembahan ya ditebas ya karena dia menjelma jadi manusia. Fa'ala kulli hal
Jibril datang kepada para sahabat di Madinah waktu itu, ya, membawakan materi tentang ya rukun iman, rukun Islam, sama ihsan juga itu aja. Yang mana para sahabat waktu itu tercengang ya, ada orang datang tapi nggak kelihatan bekas safarnya. Ya kan orang kalau misalnya ada tamu dari luar desa gitu ya, kita tahu dong oh, ini tamunya karena wajahnya asing ya. Tapi anehnya tamu ini kalau dia memang adalah dari kampung lain, kok nggak kelihatan loh bekas safarnya, minimal baju kusut lah, minimal ya wajahnya penuh debu lah minimal, gitu kan? Tapi ini nggak, wajahnya bersih, pakaiannya rapi, gitu kan? Tiba-tiba nongol, ikut majelis, terus tiba-tiba nanya, eh, bertanya tentang ya apa itu Islam, apa itu iman, ya apa itu ihsan. Ya, dan anehnya lagi yang membuat Umar bin Khattab ya takjub ya, kaget adalah mereka Jibril ini ya dalam bentuk manusia ya, dia bertanya, dia pun menjawab. Nah ini yang membuat para sahabat kaget luar biasa. Ya, yang bikin kaget adalah pertama, kok ada orang tiba-tiba nongol langsung tanya ke Rasulullah. Ya, dan itu pun dalam uh, hadis tersebut ya, mereka Jibril itu nggak pakai apa ya, ya Rasulullah enggak, tapi langsung ya Muhammad, ya akhbirni ayat Islam, ya wahai Muhammad. Bayangin ada orang nggak dikenal langsung nimbrung, terus nanya nggak pakai ya Rasulullah, pakai ya Muhammad, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin kaget para sahabat nih, ini orang siapa nih gitu kan. Kemudian yang ketiga yang bikin mereka makin kaget adalah dia bertanya, dia pun menjawab. Ya, dan tambah kaget lagi, Rasulullah Rasulullah mengatakan sodakta, ya, engkau benar. Malah Rasulullah memvalidasi jawabannya. Kan makin makin pusing para sahabat, ini siapa gitu kan. Nah, sampai akhirnya di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Jibril yang ingin mengajarkan agama kepada kalian. Kalau kulihal, kalau kulihal, eh rukun Islam ya yang diajarkan oleh Jibril kepada para sahabat itu ada syahadat, ya, sholat, zakat, puasa sama haji. Ya kelima-limanya adalah ibadah fisik, ya kelima-limanya adalah ibadah fisik. Makanya kemarin kita membahas ya teman-teman ya, dua pertemuan sebelumnya terkait eh, perbedaan antara ya Islam dan iman, ya, atau pertemuan yang lalu ya. Kalau dia dalam satu nas, maka Islam bermakna amalannya fisik, ada pun iman amalan batin. Nah, baik. Kemudian juga ada hadis Ibnu Umar ya tentang sama ya buku Islam juga, bunyal Islamu ala khamsin, ya Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya sama eh ini yang sudah kita bahas. Nah, kita masuk kepada pembahasan pertama, ar-ruknu al-awwal. Oke, ada relawan yang mau baca? Kalau nggak ada, saya pilih secara, oh ada nih. Silakan Pak Nur. طيب أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ما معنى لا إله إلا الله؟ ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له فهو الإله الحق
وكل إله غيره باطل والإله معناه المعبود. Rukun awal, eh, rukun tiang ya, fondasi ya, fondasi Ya, pertama, boleh. fondasi Fondasi pertama, boleh. Asas boleh. eh, fondasi pertama syahadat, persaksian kepada tidak ada ilah kecuali Allah, dan eh, aku bersaksi, persaksian kepada Nabi Muhammad, bahwa Muhammad hamba dan rasulnya. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah yaitu la, tidak ada ma'budan yang disembah, hakun, eh, tidak ada yang berhak disembah, au bihaqqin, atau yang apa, memiliki hak untuk di dunia ini ataupun di langit, kecuali Allah saja, wahdahu la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa huwal ilahul haq, dan sesungguhnya Allah adalah ilah yang benar. Wa kullu ilahin ghairihi batil, dan semua ilah selainnya batil, tidak benar, salah. Wal ilahu ma'nahu, dan ilah itu maknanya adalah al-ma'bud, penyembahan, Al-ma'bud, zat yang disembah. zat yang disembah. Baik, jazakallah khairan Pak Nur ya, bagus sekali. Baik, kita masuk ya secara mendalam ya, tafsir ya. Tafsir itu apa ya? Tafsir itu rincian. Tafsir ya. Nah, yang pertama adalah rukun yang pertama ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sudah bahas tadi pegangan pertama terkait la ilaha illallah. Nah, sekarang wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul. Ya, adalah hamba dan rasul. Sebagian orang ya melupakan sisi abdun ini, melupakan sisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba juga. Ya, apa contohnya teman-teman? Coba Pak Nur, apa contohnya orang-orang itu melupakan sisi ya hamba ini, bahwasanya Rasulullah juga hamba sebetulnya. Ada contoh nggak? Contoh nyata di masyarakat. Coba Pak Nur. Maksudnya keyakinan bahwa Rasulullah itu hambanya Allah juga, kita sudah. Ya, kan akidah Rasulnya meyakini Hmm. bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hamba plus juga Rasul. Ya, tapi sebagai kaum muslimin merupakan sisi kehambaan ini. Uh, Ada nggak contoh nyata di masyarakat kita? uh, Allah alam ya, misalnya, mungkin mungkin ini apa, sebagian dari masyarakat Muslim itu uh, menempatkan Rasulullah SAW sebagai apa, pada posisi tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Allah adalah Asy-Syifa, yang maha menyembuhkan. Terkadang entah faham atau tidak faham, mereka menempatkan Rasulullah sebagai eh, apa, zat yang menyembuhkan gitu, meminta kesembuhan pada Rasulullah gitu. Padahal eh, mungkin maksudnya ya, misalnya bersalawat Ustaz ya. Salawat itu apa namanya, di, dibarengi dengan keyakinan bahwa nanti yang menyembuhkan itu Rasulullah. Atau salawat yang lain misalnya, yang sering kita dengar itu anta syamsun anta badrun gitu ya, Allah nurun fauqa nuri, apa, anta nurun fauqa nuri itu. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, engkau adalah anta nurun, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal
cahaya di atas cahaya itu adalah Allah gitu kan. Nur ala nur. Nuran ala nur ya. Nah itu jadi eh, yang di atas itu yang paling tinggi adalah Allah. Nah terkadang sebagian kita menempatkan mungkin maksudnya ingin mengagungkan Rasulullah, ta'zim pada Rasulullah, tapi eh, memposisikan seperti itu. Allahu a'lam. Ustaz. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum Pak Nur ya. Mungkin saya lebih cocok memanggil antum Ustadz Nur ya. Karena pembahasannya dalam banget ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul ya. Dan satu lagi nih. Selain tadi ya, betul ya. Sebagian kaum muslimin itu cenderung memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada posisi ketuhanan. Ya, mereka eh, berdoa kepada Rasulullah untuk menghilangkan bala, menghilangkan musibah, gitu ya. Dan pada sebagian salawat itu terlalu mengagungkan Rasulullah pada posisi Tuhan. Ya, bahkan ya eh, contoh yang lain adalah sebagian orang-orang itu bersumpah dengan nama Rasulullah. Dan ini banyak kita jumpai. Ya, pernah dengar nggak teman-teman? Ada orang nih, lalu dia bersumpah. Ini contoh ya, demi Allah, demi Rasulullah, saya begini, begitu, begitu. Pernah dengar nggak orang bersumpah dengan dua dua hal? Demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar nggak, teman-teman? Iya, Ustaz. Sering ya, orang Sering awam itu. ya khususnya. Misalkan dia dituduh apa gitu, ya difitnah apa gitu. Lalu dia, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak nyolong. Wah, ini dia udah menyamakan ya Rasulullah SAW sebagai apa? Tapan jasa jari tentunya ya. Pada posisi Tuhan gitu. Padahal ya Rasulullah juga hamba. Ya Rasul juga hamba. Gak boleh dinaikkan ta'zim kepada Rasulullah itu sampai pada level ketuhanan. Ini bahaya. Ini juga kan sebetulnya yang menimpa eh, Bani Israel yang sampai mengagungkan Nabi Isa sebagai Tuhan, gitu kan? Sebagian ya Bani Israel. Baik, baik. Nah, bahkan yang lebih gak masuk akal adalah eh, kaum muslimin ya khususnya di Indonesia ini mereka ya memberikan ta'zim yang lebih besar lagi kepada orang-orang yang entah benar entah enggak dia keturunan Rasulullah. Ya. Kalaupun benar orang-orang ini adalah asli ya ahlul bait misalnya, maka pemuliaan terhadap mereka itu pemuliaan yang wajar. Tapi sebagian orang yang muncul ya pemberitaannya, mereka sampai ya meyakini orang ini bisa menolak bala, bisa membantu rezeki. Bahkan saya sering lihat itu di YouTube ya, ada orang ODGJ ya, dia harus seorang ini kita obatin, tapi malah dimintai berkah, ya, dimintai untuk bisa menolak bala, didatangi untuk minta anak. Ini kan gak masuk akal gitu ya. Makanya kata para ulama, orang kalau sudah ya disusupi oleh bunyi-bunyi kesyirikan itu akan mematikan akal sehat dia. Ya. Maka kita pernah berjumpa dulu ya seorang profesor gitu, profesor. Tapi eh, dia profesor dalam hal agama gitu ya, bukan dia kuliah agama gitu ya. Tapi pemahaman dengan pandangan agama dia itu gak masuk akal semua. Yang dia percaya sama dukun lah, dia percaya sama apa apa namanya pawang, pawang hujan lah. Jadi walaupun dia profesor, tapi karena dia udah tersusupi oleh benih-benih kesyirikan, udah gak masuk akalnya. Nah gitu. Ya betul ya. Jadi orang-orang ini yang OTGJ ini harus kita obatin, bukan kita malah gatengin. Dan itu banyak banget. Sampai
Ada tuh yang saya gak masuk akal gitu ya. Hanya orang cuma pakai kolor gitu ya, pakai kolor doang, nggak pakai baju, didatangin, rame banget rumahnya. Yang dianggap adalah apa namanya ahlul bait ya, gak masuk akal gitu loh. Wah, hanya orang cuma pakai kolor, diminta berkah, diminta rezeki. Dan yang ajibnya, dia punya fotonya jadi jemaah-jemaah ini. Allah musta'an. Ada juga tuh yang agak mendingan, sama-sama ODGJ, pakai baju, pakai celana gitu kan. Tapi sama-sama ODGJ. Ya Allah, itulah ikhwan. Ya, kesyirikan itu ya mematikan akal sehat. Ya, kesyirikan itu mematikan akal sehat. Gak masuk akal banyak. Termasuk juga kalau kita lihat tuh orang-orang yang eh, mendatangi sebuah tempat untuk mencari rezeki, dalam artian minta berkah gitu ya, minta berkah dia dengan cara ngasih sajen ke laut gitu ya, kemudian menolak musibah dengan cara kepala ayam apa dilempar ke laut gitu kan, nggak masuk akal semua. Itulah ya kesyirikan mematikan akal sehat. Ya wa iyadzubillah. Ya, kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk ya mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Ya, wa iyadzubillah. Ya, ada salah seorang ulama dari Saudi gitu ya. Eh, saya lupa namanya siapa ya. Beliau ini pernah menulis banyak buku ya, membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya lupa namanya. Tapi pada akhirnya sebelum dia wafat dia murtad. Bayangin. Yang awal dia ulama membela tauhid, membela sunnah, tapi pas dia mau wafat murtad. Bisa aja, ya. Semua bisa terjadi. Makanya kita disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu atau memperbanyak doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Ya, tsabbit qalbi. Ya, kokohkan hatiku. Ya. Karena kalau kita nggak kokoh ya goyang langsung ini, wa iyadzubillah, bisa murtad ya, bisa murtad. Baik, nah itu tadi masalahnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, saya coba cek komentar dulu. Ah, betul ya, Abdullah Al-Qasami ya, Pak Chandra ya, barakallahu fikum, betul ya. Abdullah Al-Qasimi. Nah, ini nama orang ini. Bayangin orang yang buat kitab sampai pas dia mau wafat gitu ya, dia bikin kitab eh yang intinya adalah kitab ini mengajak mengajak kepada apa ya, gak usah beragama aja, bebas kita. Bayangin, yang awalnya membela tauhid, buat buku banyak membela tauhid, membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari celah-celah orang, pas mau wafat nulis buku tentang gak usah beragama aja sekalian, bebas kita. Bayangin, ya, ya wa'iyadzubillah. Ya, dan ada juga beberapa ulama di Mamlakah Saudi ya, yang akhirnya main film lah, jadi iklannya apalah gitu kan. Padahal dia dikenal ya ulama yang fiqh awalnya. Ya, wa'iyadzubillah. Ya, wa'iyadzubillah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam eh, tauhid dan sunnah. Nah, kemudian Mu'anif hafizahullah ta'ala melanjutkan ma makna la ilaha illallah yang kita sudah bahas ya. La ma'buda haqqun au bihaqqin fil ardi wala fis sama. Ya gak ada sesembahan yang berhak baik itu di bumi maupun di langit kecuali hanya Allah Ta'ala. Nah, la syarikalah. Ya gak ada sekutu. Sekutunya apa ya? Sekutunya teman. Ya, Allah gak punya teman untuk disembah ya. Makanya mengapa para ulama agak kenceng dalam pembahasan eh,
nggak boleh kita mengatakan berkat dokter ini saya sembuh, berkat obat ini saya sembuh. Nah, para ulama tauhid itu agak kenceng nih pada isu ini. Kenapa? Karena ada celah kesyirikan di dalamnya. Seolah-olah ya dalam memberikan kesembuhan Allah tuh punya serikat, punya teman gitu loh. Dokter lah atau perusahaan farmasi lah. Padahal kalau kita mau pakai akal sehat ya, sama-sama ada dua orang nih misalnya, sama-sama sakit flu. Yang satu minum Panadol, yang satu juga minum. Tapi yang sembuh nggak bersih dua-duanya kan? Seringkali ya satunya sembuh, satunya enggak. Nah ini menandakan apa? Menandakan kesembuhan itu dari Allah Ta'ala. Allah memang menghendaki orang ini ya sembuh dengan wasilah misalnya Panadol misalnya. Atau apalah obatnya gitu kan. Tapi orang yang kedua, Allah belum kasih kesembuhan. Walaupun sama obatnya. Gitu ya. Ya, misalnya ya, orang misalnya kurang enak badan gitu ya. Dia dia ikhtiar minum madu satu kali, dua kali nggak sembuh. Ya, lalu dia ikhtiar lagi tiga kali, empat kali, lima kali, yang keenam baru Allah kasih kesembuhan. Nah, gitu. Dan hadis yang paling jelas adalah ya tentang Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ya. Yang menderita penyakit kulit ya. Mungkin semacam eksim ya. Nabi Ayub ya, Nabi Ayub. Yang ya langsung Allah sembuhkan ketika beliau berdoa meminta kesembuhan. Langsung Allah sembuhin. Ini bukti nyata bahwasanya ya kesembuhan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang kalau meruqyah gitu ya. Ya. Itu dia harus meyakini bahwasanya kesembuhan itu dari Allah taala. Adapun ruqyah yang dia lakukan itu wasilah aja, wasilah untuk terjadinya takdir. Karena gini, teman-teman, ya, alam ini bekerja ya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk keadilan Allah, Allah jadikan namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ini bentuk keadilan Allah, ya. Secara normal, orang kalau mau kenyang itu harus makan dulu. Nah, ini namanya kausalitas. Kalau Anda makan, ada ikhtiar makan, maka bisa jadi Allah kasih kenyang, gitu kan. Oke, ada nggak orang makan banyak tapi nggak kayak kenyang? Ada, gitu kan. Nah, termasuk juga misalnya gini, supaya Anda mau punya anak, ya, maka secara normal Anda harus berhubungan suami istri misalnya. Walaupun ada beberapa case yang di luar hukum kausalitas, kayak misalnya Nabi Adam, kayak misalnya Nabi Isa, ya itu sedikit lah, itu namanya kekhususan ya. Nah, tapi di antara bentuk keadilan Allah ada yang namanya hukum sebab akibat, kausalitas. Nah, persoalannya adalah ya sebagai kaum muslimin mereka bersandar kepada sebab saja. Mereka melupakan siapa yang memberikan sebab ini, ya, atau siapa yang menghadirkan akibat setelahnya itu. Makanya dalam masalah sakit misalnya, ya, mereka menyandarkan ya akibat ini hanya kepada sebabnya, menyandarkan akibat kesembuhan hanya kepada dokter saja, melupakan ya siapa yang memberikan sebab, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya pembahasannya tentang la syarika lahu ini dalam banget sebenarnya, dalam banget. Termasuk juga masalah ini. Orang pakai gelang gelang untuk apa namanya kesehatan misalnya. Ya, jangan dikira itu kalau dia pakai gelangnya, ya, meyakini gelang ini bisa memberikan kesembuhan, padahal secara sains nggak mungkin, ya, dan secara apa tajribah juga nggak terbukti. Dia bisa terjatuh banyak kesyirikan kecil. Kenapa? Nah, kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, tahu nggak?
Masih ingat nggak pembahasan saya sebelum puasa? Orang yang pakai gelang nih, gelang kesehatan kan namanya. Kalau gelang ini tidak punya dasar ilmiah dan tidak pernah terbukti secara percobaan, tapi dia masih meyakini gelang ini bisa memberikan apa kesembuhan, misalnya memperlancar darahnya semacamnya, maka dia terjatuh pada kesyirikan kecil. Agak bisa bantu saya nggak? Alasan ilmiah kenapa? Kenapa masuk kepada syirkun asgar? Agak mau bantu jawab? Ayo, ayo. Masa lupa sih? Coba Pak Teguhnya, Pak Rahmat nih. Silakan Pak Rahmat Khairi. Insya- Kalau nggak salah jawabannya ini karena yang berhak untuk menjadikan sebab itu sebagai kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, muntas. Barakallahu fikum. Karena yang berhak membuat sebab itu Allah Ta'ala. Kok bisa-bisanya perusahaan gelang bisa membuat sebab kesembuhan gitu loh. Dia nggak berhak. Nah, ini namanya menyekutukan perusahaan gelang bersama Allah Ta'ala dalam membuat sebab. Gitu. Karena eh, secara ilmiah dia nggak bisa menjadi sebab. Secara percobaan dia juga nggak bisa menjadi sebab. Maka nggak ada sebab sebenarnya. Tapi ujuk-ujuk ada perusahaan yang membuat sebuah sebab. Ini bisa memperlancar darah misalnya. Nah, ini nggak boleh. Karena zat yang boleh membuat sebab itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian mu'allif melanjutkan wa huwal ilahul haq wa kullu ilahin ghairu batil. Dan Allah Subhanahu wa taala ya adalah ilah, ya, ilah yang hak, ya, ilah yang benar. Wa kullu ilahin ghairi batil. Dan setiap ya ilah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil, adalah batil. Wa ilahu ma'nahu al-ma'bud, dan ilah maknanya adalah zat yang disembah. Ini ada sisa waktu 15 menit sebelum kita lanjut. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mana Ustaz? Silakan Bapak siapa? Tauku Ustaz. Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Ya, kita lihat di masjid-masjid saudara-saudara kita kayak itu ada tulisan eh, Allah dan Muhammad. Nah, itu kayak sama gitu. Itu yang seperti tadi yang dibahas oleh kita eh, tentang apa kaum muslimin yang ada di antara kaum muslimin yang berlebih-lebihan dalam memuja Rasulullah, apakah itu termasuk Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus sekali Pak Teguh ya. Memang sebagai ulama punya concern ya, ini sebuah isu. eh Makanya di antara solusi yang diberikan oleh para ulama, kalaulah kalaulah memang harus ada kaligrafi lafaz Allah ya, ya lafaz Rasulullah, maka win-win solusinya apa? Ya, posisi lafaz Allah agak dinaikkan di atas lafaz Rasulullah. Itu win-win solution. Kalau memang harus ada ya, karena kan sebagai masjid, kayaknya kita nggak bisa ngatur ya eh, apa kemauan DKM ya. Bisa aja mereka akan awam, pokoknya harus ada lafaz Allah pokoknya. Sama lafaz Rasulullah misalnya. Maka win-win solutionnya, kata para ulama, ya udah, memang harus ada banget tuh lafaz itu, ya udah, lafaz Allah dinaikin posisinya, lalu di bawahnya baru lafaz Rasulullah. Gitu. Tapi kalaupun semisal ya udah gak usah pakai lafaz dia juga gak apa-apa, atau lafaz Allah doang juga gak apa-apa. Gitu. Itu memang menjadi isu ya di ulama ya, itu dikhawatirkan ya menganggap secara tidak sadar ya bahwasanya posisi Rasulullah itu nggak setara Tuhan gitu. Wa'alaikumsalam. Nah ini bentuk apa ya? Bentuk kehati-hatian para ulama kita. Ya, bentuk apa ya? Kehati-hatian. Baik, barakallahu fikum. Syukran, Ustaz. Ini ada pertanyaan via chat dari Pak Wahyudi. Oh, bukan pertanyaan ya, tapi statement ya. Ya, betul Pak Wahyudi ya.
Ya, mm. Udah, betapa pentingnya dakwah tauhid ya. Makanya teman-teman, dakwah para nabi itu punya benang merah yang sama yang tidak pernah berubah. Apa itu? Dakwah tauhid. Ya. Kalau masalah fikih para anbiya itu bisa macam-macam ya. Fikihnya Bani Israel kalau mau tobat gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Fikihnya Bani Israel zamannya Nabi Musa ya. Kalau mau tobat cara gimana? Bunuh diri, Ustaz. Iya, bundir, bayangin. Iya, suicide, ya, bundir, bunuh diri, apa bunuh diri. Bayangin, ya. Zamannya Nabi Isa alaihissalam masih berlaku nggak fikih itu? Ada yang tahu nggak? Orang kalau mau tobat zaman Nabi Isa kayak mana caranya? Atau ya, gak usah Nabi Isa ya, umat Nabi Muhammad deh. Kalau mau tobat harus bundir nggak? Enggak, Ustaz. Enggak, tobat. Bahkan ini ada kisah yang luar biasa, bagi luar biasa gitu ya. Hadis tentang em, sahabiat, sahabiat berzina, ya. Bentar, ya sahabat, hanya lupa ininya. Tapi yang aku lihat, sahabat ini berzina, lalu minta had itu apa ya? Hukum rajam, minta hukum rajam, minta hukum rajam. Ya, bayangin, ini wanitanya minta tobat nggak? Ya kan, dia dalam rangka bertobat kepada Allah, betul ya? Betul nggak? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Betul ya. Dia dalam rangka untuk bertobat kepada Allah atas dosa zina. Berarti mungkin dia sudah menikah kali ya. Nah, kemudian lalu ketika menghadap Rasulullah, apa yang Rasulullah lakuin? Langsung ngerajam nggak? Atau malah mau nunda-nunda? Ada tahu nggak? Nunda, Ustaz. Mau Tunggu sampai lahir. nunda. Kata Rasulullah, coba cek pada sahabat, dia majnun nggak? Nah, kalau dia majnun, ya udah maafin gitu kan. Dicek, wah dia sehat aja, akalnya jalan. Jadi lah kalau gitu, kalau emang mau had, tunggulah minimal sampai lahir lah. Udah, melahirkan, dibawa ke Rasulullah. Rasulullah ini udah lahir, ada kalau dirajam gitu. Lalu Rasulullah langsung ngerajam nggak? Enggak, ditunda lagi. Dicari alasan lain. Waktu itu Rasulullah bilang, ya minimal sampai disapih dulu lah. Tahu nggak teman-teman? Apa rahasia? Kenapa Rasulullah menunda terus sampai anak ini bisa disapih? Ada tahu nggak rahasianya apa? Apa yang Rasulullah inginkan sebetulnya? Ada yang tahu nggak? Rasulullah ingin supaya wanita ini bertobat dulu, mohon ampun sama Allah, bertobat. Ya mungkin seperti itu, Ustaz. Kalau bertobat, mah dia udah tobat. Bukannya dia minta dirajam. Mungkin mau ingin izin saya, mungkin ingin artinya karena ada bayi di sana, kemudian bayi itu sangat tergantung sama ibunya, nunggu sampai dia lahir. Kemudian kalaupun udah lahir, nunggu juga sama ibunya karena dia butuh susu dari ibunya selama 2 tahun itu, Ustaz. Itu benar tapi kurang tepat. Belum dapat. Ayo lain, coba lagi, coba lagi. Ayo. Kenapa Afwan, Ustaz. Rasulullah terus menunda terus sampai anak ini bisa megang makanan sendiri? Apa sebetulnya yang Afwan, Ustaz. diinginkan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah tidak eh, gimana? Tidak bersemangat Coba. untuk menghukum sesuatu, Ustaz. Gimana? Apa tidak mendahului, karena Rasulullah tidak bersemangat untuk menghukum seseorang, Ustaz. Tepat. Ini saya kasih clue ya. Clue-nya masih masalah tobat. Kalau zamannya Nabi Musa kan tobatnya mundur ya. Zamannya Nabi Muhammad tobatnya adalah beristighfar, mohon ampun sama Allah. Ayo, saya udah kasih clue-nya. Mungkin Rasul ingin menutup aibnya gitu, Ustaz. Enggak, ini udah kebuka kan dia kan udah ngakunya. Jadi pas awal hamil,
Ayo, coba lagi yang lain. Kenapa Rasulullah Coba Ustaz. begitu merajam dia? Walaupun endingnya wanitanya dirajam, kemudian Khalid bin Walid ketika merajam itu dia celak. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan celak aja wahai Khalid, jangan celak aja. Sesungguhnya tobat dia ini kalau dibagikan ke semua ya masyarakat Madinah cukup. Alias maksudnya saking besarnya tobat dia Allah terima. Walaupun endingnya dirajam juga, tapi sebenarnya ada hal yang Rasulullah inginkan sebetulnya. Ayo, coba lagi. Coba Tapi Ustaz. itulah Mm-mm. Rasulullah menunda terus. Dia zina, tunggu sampai melahirkan lah. Udah lahirnya. Tunggu. Ntar. Sampai apa disapih. Ya, tunggulah sampai dia ya bisa makan sendiri. Ternyata endingnya masih datang juga wanita ini. Ya, sambil memperlihatkan anaknya megang potongan kue gitu ya, potongan gandum gitu ya. Ayo, coba. Mungkin ingin menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan juga menunjukkan bahwa syariat Islam ini syariat yang lebih sempurna dibanding syariat-syariat agama sebelumnya. Nah, itu betul, tapi itu bukan jawabannya. Kalau semakin lama Coba, ditunda, semakin banyak istighfarnya nggak, Ustaz ya? Kurang tepat. Bukan. coba Ustaz. Terus lagi. Anu Ustaz. Nah, Anu Ustaz. Hukum asalnya ketika kita bermaksiat itu ditutupi Ustaz. Jadi tidak perlu disampaikan ke publik gitu ya. Tapi karena udah kadung udah disampaikan ke Rasulullah ya mau nggak mau hukum itu harus dijalankan. ini Gitu. jawabannya baru setengah. Kurang setengah lagi. Kalau kagak yang bisa jawab, hanya kasih bocoran nih. Mas yang mau coba nggak? Nah, Ustadz ingin coba menjawab Ustadz. Pak Muhammad Akbar ya? Iya, Pak Ustadz. Oke. Rasulullah berharap wanita tersebut mencukupkan diri bertaubat cukup dengan Betul. taubatan nasuha, tidak perlu Betul. menegakkan hukum had tersebut. Betul. Ini inti jawabannya. Rasulullah SAW, ini kata para ulama gitu ya. Mengapa Rasul tunda terus, yang waktu yang lama, kan berarti kalau dia melahirkan 2 tahun tuh. Ya. Lalu dia sampai disapih udah tambah 2 tahun, udah 3 tahun tuh. Ya. Sampai anak ini bisa megang makanan, anggaplah 4 tahun. Ya. Which is itu kan waktu yang lama banget. Harapan Rasulullah dengan wanita ini udah bersama anaknya ya selama 3 sampai 4 tahun itu makin besar ya cintanya kepada sang anak dengan harapannya apa ya udah ya nanti kalau mau tobat udah tobat aja Allah maha pengampun kok Allah maha pemurah gitu loh jangan lagi kasus kasus sahabat sahabat ini dia bukan orang yang zina yang ketahuan gitu loh jadi hukum rajam ini teman-teman ya dalam fikihnya dan dia realitanya gitu ya sebenarnya hukum rajam ini bisa langsung ditegakkan kalau 4 orang melihat dengan mata sendiri mohon maaf ya alat vital laki-laki masuk ke alat vital perempuan which is itu mustahil terjadi susah banget lah coba hanya nggak cuma sahabat orang zina ketahuan ada tahu nggak nggak ada karena sangat susah gitu loh. Gimana caranya 4 orang saksi harus melihat dengan mata sendiri alat vital pria masuk ke alat vital perempuan. Itu susah atau mudah itu kondisi ini, teman-teman. Susah Ustaz. Susah, susah banget. Tambahnya Nah, sahabatnya ini tuh nggak kayak gitu. Dia pengakuan, dia pengakuannya. Rasulullah tuh inginnya nih, pengennya Rasulullah itu ya udah taubat gitu loh. Inilah kemudahan syariat Islam. Anda berdosa, buat maksiat, tobat gitu loh. Ya kan? Nah, tapi masalahnya dia minta hak gitu loh. Nah, akhirnya Rasulullah undur ya, undur terus, ya, tunda terus sampai sampai dia tuh makin besar kecintaannya terhadap sang anak ini, gitu kan? Tapi subhanallah, rasa cintanya kepada Allah lebih besar. Ya, api maksiat yang dia lakukan itu terus membara di dadanya. Dia terus apa? Terbakar oleh penyesalannya. Walaupun hal karena dia minta hak dan Rasulullah gak bisa nolak juga, ya udahlah. Akhirnya
ditegakkan hak atas sahabat ini dan Rasulullah memuji taubatnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya adalah kita bahas apa ya, kalau bahas ke sini ya. Tadi kita membahas tentang eh, eh, masalahnya, masalah oh ya, benang merah ini ya, dakwah pada ambiya gitu ya. Jadi benang merahnya adalah tauhid. Nah, ada pun masalah fikih-fikihnya itu menyesuaikannya. Beda nabi, beda rasul, itu beda syariatnya. Zaman Nabi Musa, ya kalau mau tobat ya bunuh diri gitu ya. Tapi kalau zamannya Rasulullah SAW, kalau mau tobat, doa aja udah. Minta tobat sama Allah, insya Allah Allah Maha Pemurah, Allah ampuni. Nah kalau kita tobat nih, jatuh lagi dalam maksiat gimana? Ya tobat lagi. Oke, jatuh lagi, tobat lagi. Jatuh lagi, tobat lagi. Gitu terus gak apa. Ya, yang penting kita kalau ya la qadarullah terjatuh dalam maksiat segera taubat, segera. Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan dalam sebuah asal gitu ya, ya Allah Ta'ala tuh gak pernah bosan sama taubat kita. Sampai kita sendiri yang bosan. Ya, jadi kita gak usah, jangan pernah berputus asa kalau kita ya jatuh dalam dosa ya. Kalau kita jatuh dalam kemaksiatan, ya langsung tobat. Tapi ingat, jangan menyepelekan maksiat. Karena bagaimanapun, ya ada harga yang harus dibayar atas sebuah maksiat. Ya, para salaf mengatakan, ya ketika dia berbuat maksiat, maka efek maksiat ini terlihat pada tunggangannya, pada keluarganya, ya. Mungkin bahkan dalam bisnisnya bisa jadi kan. Lihatlah orang-orang yang bermaksiat dengan harta dibawi, hancur lebur kan. Ya, pada akhirnya hancur dia. Anak dia narkoba lah, istri dia selingkuh lah, gitu kan. Bisnis dia hancur lah. Nah, gitu. Oke, saya kasih satu pertanyaan terakhir. Karena sisa 1 menit. Kalau ada silakan. Izin Sat. Oke, silakan. Eh, kan terkait dengan maksiat itu kan Sat, kita udah tahu ya, misalkan mencuri, berzina dan selainnya gitu. Adapun misalkan ketika kita beribadah, kita juga kan bermaksiat Sat, seperti ria atau tidak khusyuk atau pikiran kemana-mana. Nah itu gimana Sat untuk cara bertobatnya atau ininya sama atau beda gitu? Ya, kalau dalam masalah ria ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau misalnya kita sholat ya, awal kita ikhlas nih, di pertengahan nongol mertua kita misalnya, akhirnya mulai ria. Nah, kalau muncul kayak gitu, kata para ulama, langsung kita berjuang untuk melawan ria itu, berjuang aja, ya. Kalau kita sudah berjuang, ya tapi masih agak sama-sama gitu ya, mungkin kita masih memperbagus bacaan kita, sulit mengontrol hati kita gitu ya, ketika jadi imam gitu ya, pokoknya berjuang dulu. Insya Allah kalau kita udah berjuang untuk melawan ria itu, Allah ampuni. Nah tapi jangan malah ya awal ikhlas lalu lewat mertua kita misalnya atau siapa lah gitu ya, lalu kita perbagus sholat kita. Nah yang kita nggak ada ikhtiar untuk melawan itu, maka nggak sah. Allah nggak Allah nggak terima. Mungkin dia ya hanya sebatas menggugurkan sholat dia doang, tapi nggak ada pahalanya. Wallahu taala alam. Tapi karena sudah pukul 6:31, sekian yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ya, apa yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah itu dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan kembali berjumpa pada pekan depan. Insyaallah taala.